Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ryan Ridla dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 211340042. Saya sendiri dari kelas BKI 4B. Jadi malam ini kita bakal melakukan kegiatan bimbingan kelompok bersama para pemuda dari Kampung Bojonghejo. Kayaknya bakal menarik nih. Yuk, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di kegiatan ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Apa di sini ada yang bikin doa? Baca surat Al-Fatihah saja. Silakan. Saya sebelum kita mulai diskusi pada hari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan. Ada yang tahu kenapa saya kumpulkan di sini? Ya, Udah. Jadi di sini tuh kita bakal melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu di sini pengertian bimbingan kelompok? Tidak. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan potensi anggota kelompok. Harapan saya nantinya di kegiatan ini kalian bisa berperan aktif. Jika saya bertanya, sampaikan pendapat kalian, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, dan kita di sini bersikap terbuka. Dan saya harap nantinya jika misalkan ada pendapat atau kata-kata dari teman kalian yang bersifat sensitif atau aib gitu ya, harap sampai di sini saja, tidak tersebar sampai keluar. Sebelumnya apa di sini sudah pada kenal, saling kenal? Belum. Oke, kalau memang belum pada kenal, kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya itu sebutkan nama dan juga hobi. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Raihan Ridla, hobi saya bernyanyi. Ya, perkenalkan nama saya Reopi Najat, hobi saya bermain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Ahmad Yahya Fauzan, hobi main bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jafur Haris, hobi saya main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad, hobi saya bermain game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Rizal, hobi saya memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erwin Hendaris, hobi saya berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Pujiadi, hobi saya voli. Oke, sudah pada kenal? Ya. Allah. Saya tanya lagi ya. Kamu kenal nggak ini temannya siapa namanya? Erwin, Hobinya? olahraga. Benar? Benar. Kamu yang itu siapa namanya? Ya. Hobinya? Bola. Bermain bola. Ya. Nah, oke, tadi sudah perkenalan. Jangan terlalu tegang ya. Kita di sini langsung menuju topik. Di sini mau topik bebas atau topik tugas? Bebas. Topik bebas. Ada yang ingin mengajukan topik? Kaitannya, dulu kaitannya tentang apa nih topiknya? Berkaitan tentang Bebas, mau tentang apa aja? Tentang game. Tentang game. Ada lagi? Nah, tentang bullying. Bullying. Oke, bullying. Ada lagi? saya ini. Ya, silakan ada dulu. Kalau saya Ya. tentang kecanduan merokok di bawah umur. Kecanduan merokok di bawah umur. Oh. Ada lagi? Saya tentang ini kecenderungan laki-laki yang ingin berpoligami. Tentang berpoligami ya.
banyak juga ya yang mengajukan topik berbeda-beda. Saya tentang fanatisme hardcore atau K-pop. Fanatisme K-pop. Iya. Agak ini. Berat itu, berat. Tapi bagus, menurut saya itu bagus sih sebetulnya, karena yang saya rasakan keponakan saya begitu fanatik terhadap orang-orang Korea seperti itu. Iya. Kayak boyband seperti itu sih sebetulnya. Boleh itu dia Tapi diangkat dari itu topik itu. bagus sih, bagus. Itu sesuai dengan dinamika kehidupan yang ada di sekarang ya. Ya, maksudnya sesuai pengalaman juga kan. Iya, ada juga itu di kolom komentar ya di sosial media, ketika ada laki-laki yang menghujat artis idola mereka ya, tanda kutip K-pop, itu langsung diserang. Saya sempat berpikir, kenapa gitu mereka bisa menyerang orang yang menghujat gitu loh. Maksudnya kayak apa ya gitu, kok bisa gitu. Menarik kalau jadi Iya, topik itu. fanatik itu ya, Iya. yang suka sama Saya parah K-pop sih. itu. Jadi gimana? Itu boleh, itu boleh. Disepakati. Tapi silakan yang lain dulu. Iya, coba Ada yang lebih bagus dari itu menurut saya. Kita voting aja ya. Yang setuju sama tema bullying siapa? Anda kan? Yang setuju sama tema apa tadi? Kecanduan merokok di bawah umur. Enggak, saya juga setelah mendengar rekan di depan saya menarik gitu. Menurut saya menarik itu, tertarik Tentang fanatisme K-pop ini. K-pop itu. Menurut Iya saya bagus sih. kalau misalkan kita di compare ya, kalau tentang poligami mah pasti sering dibahas tuh ya. Iya. Sering dibahas juga, pasti solusinya gitu-gitu aja gitu loh, penyebabnya apa. Nah ini menarik nih, kalau ini kan kita baru nih ya, topik baru, itu menarik untuk diulas gitu loh. Gimana kalau misalkan kita bahas itu aja, teman-teman yang lain mungkin setuju nggak kalau kita bahas Setuju. Iya. Tapi tadi ada yang tentang game. Tentang game. Itu sedikit menarik juga karena saya juga sedang merasakan gitu. Iya sih, soalnya kebanyakan anak itu main game sekarang. Iya, Saya juga sedang merasakan berada pada fase itu Iya. gitu ya. kecanduan game. Jadi ada dua ini ya, kecanduan game dan fanatisme terhadap K-pop. Iya. Yang di voting aja. Voting. Yang kecanduan terhadap game dua ya. Yang fanatisme K-pop Saya sih. ya, berarti yang kita setujui tema untuk kegiatan ini yaitu fanatisme K-pop ya. Oke, sudah disetujui ya tema untuk kegiatan malam ini. Kita akan membahas tentang fanatisme K-pop ya. Ya. Dari tadi kita belum mendengar suara teman kita nih yang sebelah kanan, Fajar. Bagaimana pendapat Anda tentang fanatisme K-pop ini? Sangat buruk sih. Sangat buruk bagaimana? Ya karena kecanduan gitu. Kecanduan. Terlalu mengidolakan kepada K-pop tersebut ya. Ya. Begitu. Ada pendapat yang lain? Saya ya, Silakan. kalau saya melihat fanatisme K-pop itu tadi sudah jelas ya dikatakan oleh saudara kita, saudara Fajar, itu buruknya kenapa? Karena mereka terlalu terobsesi mengidolakan seseorang. Kalau bicara fanatik itu kan berarti kan kecenderungan untuk mengidolakan seseorang itu secara berlebihan ya. Nah sementara itu kalau misalkan kita dilihat dari perspektif Islam, itu disebutnya taklid ya. Taklid itu fanatik. Nah fanatik itu nggak boleh sebetulnya. Kita boleh berfanatik kecuali kepada satu orang gitu ya, yaitu our idol, Prophet Muhammad peace be upon him. Itu aja sebetulnya. Nah sementara kan ini konteksnya mengidolakan K-pop ya. K-pop itu apa gitu, mereka sudah berkontribusi apa dalam hidup kita? Nggak ada. Cuma mereka itu yang mengidolakan K-pop itu lebih kecenderungan kepada fisiknya, rupanya gitu kan. Terus ketika mereka dancing gitu ya, berdansa ataupun koreografi itu terlihatnya menarik gitu. Mungkin itu sih mereka ingin kehidupan mereka itu tidak jauh gitu dari mereka itu gitu. Jadi selalu ada kaitan bandingan gitu dengan kehidupan mereka. Coba ya kalau misalkan saya seperti dia gitu, pasti banyak orang yang menyukai gitu. Jadi istilahnya itu jadi mengandai-andai, itu kan nggak boleh juga gitu. Makanya fanatik itu, apalagi fanatik terhadap K-pop itu dilarang lah, nggak boleh misalnya kayak gitu. Nah lagi ya, kalau bicara tentang fanatik itu ada istilah yang disebut dengan celebrity worship syndrome. Itu disebut penyakit celebrity worship syndrome.
kalau worship itu dalam bahasa Inggris artinya memuja, ya, memuja dan selebriti. Sindrom itu kan kaitannya sama penyakit, penyakit memuji selebriti. Itu ada loh, itu ada dalam psikologi, itu penyakit celebrity worship syndrome, itu lagi dibahas, lagi tren sekarang itu. Kayak Jadi intinya fanatisme K-pop itu menurut saya pribadi buruknya kenapa tadi sudah dijelaskan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Ya, dari saya Ya, sama pendapat saya mungkin, melihat itu ya fanatik terhadap K-pop itu buruk ya. Soalnya kita lihat dari ininya apa tuh kesehariannya juga gitu kan, itu sangat mengganggu gitu dari keseharian kita gitu. Melihat videonya atau segala apanya, terus kemudian jadi gaya hidup gitu, jadi gaya hidup dari cara berpakaiannya, terus model rambutnya dan apa ya, diikuti gitu. Sementara kan kita di budaya lain gitu, sementara mereka di mana gitu. Tentunya kita harus menyesuaikan gitu, tidak harus ikut dengan mereka. Sementara mereka itu orang apa ya, disebutnya non Islam lah, kalau kita kan Islam gitu lah. Jadi tidak layak untuk jadi teladan kita gitu ya. Itu dari saya. Oke, ini udah ada 3 pendapat nih yang bagus banget nih dari Fajar, Kak Anihat sama Kak Dede ini. Apa ada lagi yang ingin berpendapat tentang fanatisme K-pop ini, fanatisme K-pop? Oke, silakan. Ya, menurut saya itu fanatisme K-pop itu ya nggak baik sih ya. Saya lihat dari media sosial itu banyak anak-anak ya, itu misalkan dia itu menidolakan seseorang K-pop itu, dia menjelekkan K-pop yang lain misalkan, itu dia bisa dibully. Ya jelas lah nggak baik itu ya. jadi dari situ juga ada dampak buruknya, saling bullying ya. Antara K-popers. Padahal antar K-popers Padahal Padahal masih K-popers saling- itu. iya, Iya. tapi beda apa tuh ya? Apalagi Beda beda frekuensi, beda idol gitu Ya, ya. beda idolnya itu ya. Iya, beda ranah lah ya. Iya. apalagi seperti itu juga pengalaman sih buat saya. Saya sempat membuat Stiker. bukan stiker sih, jenis snap WA ya, Oh, iya. status WhatsApp. Itu saya dihujat habis-habisan. Yang menghujat saya itu seperti itulah, K-popers. ya K-popers cewek lagi, bisa gitu, kok bisa berbicara sekasar ini gitu. Padahal saya cuma membuat meme-meme yang dibuat orang juga, tapi saya cuma share gitu, bukan saya pribadi yang membuat atau menjelek-jelekan mereka. Terus sangat disayangkan juga kepada K-popers kita yang sedang kita lihat, apalagi yang di bawah umur ya, yang belum kerja, mungkin yang masih punya uang dari orang tua, itu mereka rela nggak jajan, rela nggak memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka gitu, tapi mereka malahan mengumpulkan uang itu untuk menonton konser K-pop itu. Iya, betul itu. Menurut saya kebutuhan dulu lah gitu, itu kan keinginan yang mungkin itu bukan keinginan yang benar-benar diinginkan. Iya, itu kejadian itu di kehidupan kita sekarang nih. Itu sudah banyak sih. Sementara kan Ya, kalau kita bicara tentang kehidupan kita itu yang perlu dipenuhi itu primer dulu ya. iya, Kalau itu kan masuknya ke tersir, kemewahan. iya, Malah itu dibalikin. Tersir dulu, baru primer. Sementara primer dikobanin kayak sandang, pangan, papan, pendidikan. Hanya untuk tadi teh nonton konser. Waduh, itu miris sekali ya kalau kita melihat ya. Janganlah amit-amit kejadian di lingkungan kita lah, boleh. Jadi mereka tuh sepanatik itu ya, sampai-sampai mereka sama-sama mengidolakan K-pop, tapi beda idol, mereka saling hujat. Iya. Ada lagi dari pendapat yang lain? Dari tadi kita belum dengar suara teman kita yang di pojok nih. Kak Yudi, Saya Kak mah Ahmad. jelas emang nggak setuju sih
kalau tentang K-pop. Soalnya saya juga tidak mengidolakan. Tapi pernah punya ini pasangan yang mengidolakan mungkin? Ada yang mungkin kalau teman siapa mungkin itu? banyak yang sering lihat di medsos juga, di statusnya. Tapi kalau saya mah kalau untuk K-pop saya jujurnya kurang suka. Nah, Soalnya berarti dampaknya kalau untuk fanatik itu kan terlalu berlebihan. dalam mengidolakan ya. Iya. Tapi kalau biasa-biasa aja, cuman sekedar suka mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk jadi fanatik gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan itu apa gitu? Kenapa mereka bisa sepanatik itu loh gitu? Itu harus kita tanya itu langsung ke K-popersnya itu. Iya ya. Menurut saya nggak harus ditanyakan ke K-popersnya ya. Saya langsung tanya ke kalian aja. Kira-kira ada pertanyaan nih. Kira-kira apa sih penyebab atau motif seseorang itu bisa sepanatik itu sama K-pop itu? Dari tadi kita belum dengar suara teman kita nih, Kak Erwin. Bagaimana pendapatnya? Ya menurut saya mungkin dari gaya pakaiannya, jadi bisa menjadi tren gitu kan buat kalangan muda. Dari segi penampilan juga, terus dari gaya rambutnya. Yang sekarang diikuti oleh Iya. anak-anak muda zaman Mulet, sekarang. mulet. Mulet juga dari K-pop itu. Ya, Iya. ya. Blok. Ya, K-pop Ya, blok, dari mulet. K-pop. Blok. Blok. Fadet, Iya. Fadet. Mungkin dari koreonya juga kali ya. Bisa jadi Mungkin dari break dance-nya ya, bikinnya tuh Ini kan sama Aransemen gaya-gaya. ya, aransemen ya. musik. Kalau laki-laki biasanya lihat itu tuh K-pop yang girl bandnya itu dari keseksian sama kecantikannya biasanya gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan ketika koreografi dance itu ya, Iya. ada gerakan-gerakan yang Gemulai hot itu, ya, waduh, gemulai. Ya, bahaya itu. Itu sih mungkin yang menjadikan orang-orang itu fanatik gitu sama mereka. Dan pesannya itu selalu baik gitu kan. Iya. itu di mata Pendengarnya, mereka. iya. Suatu karya yang luar biasa gitu. Itu satu tambah lagi nih, ya mungkin dari rupanya juga kan kinclong mukanya kan Yang mulus-mulus ya, tuh kalau ya. itu jelas. Dari plastik mungkin Ya, kayak mukanya. Berdi. Sebetulnya mah kalau kita bicara tentang itu, it's all about plastic surgery. Ya. Semuanya tentang plastik, operasi plastik. Ya. Karena kan di Korea itu Disediakan. Iya. enggak Halal. diwajibkan operasi plastik ya. Iya, bahkan hidung-hidung yang maaf ya, yang pesek bisa mancung loh sekarang, masih mancung. Kalau kita lihat itu ya, anak-anak yang baru lahir, kebanyakan orang Korea itu kan termasuk masih daerah Asia, dan daerah Asia itu hidung-hidungnya kan pesek ya. Nah itu bisa dioperasi plastik. Jadi kayaknya macam-macam gitu, karena itu nggak murni lah, nggak. Terus mukanya mulus gitu kan, kalau kita kan ya apa sih namanya? Iya. Kegerincelan gitu ya. Iya, kalau di sana dioperasi plastik bisa sih sebetulnya mah. Itu sebenarnya cuma itu doang, cuma tipu daya setan gitu loh, nggak nyata sebenarnya. Bagus ya pendapat dari teman-teman kita, dari Kak Erwin dan dari Kak Nihad. Ada lagi nggak dari pendapat yang lain tentang motif penyebab seorang itu bisa fanatik ke K-pop? Menurut saya kurang lebihnya seperti itu ya, dari penampilan, dari gaya rambut segala macam, dari wajah juga tidak bisa dipungkiri sih sebetulnya. Saya melihat diri saya jauh dengan personil K-pop itu, tapi ya saya juga, maksudnya saya mengidolakan, tapi saya tidak separatik itu gitu loh. Makanya itu juga jadi pertanyaan saya, kenapa mereka separatik itu? Apakah mereka ingin mempunyai pasangan yang seperti itu, atau mungkin mereka hanya ingin melihat contoh berpakaian, atau mungkin yang lain? Jadikan role play Ya. hidup ya. Nah mungkin itu sih sebetulnya kalau menurut saya ya, kenapa mereka sepanatik itu. Mungkin mereka ingin mengikuti gaya hidupnya atau apanya lah. Ada yang dari lain? Ya, mungkin menurut saya ya, salah satunya sih hanya mereka fanatik itu hanya untuk kepuasan dirinya gitu, kepuasan dirinya. Jadi
untuk memenuhi apa ya, hasratnya gitu kan, mungkin dengan melihat wajah mereka mungkin jadi terhibur atau merasa gimana gitu, walaupun mereka tidak tahu dengan K-popers itu gitu. Misalkan kita mengidolakan siapa gitu kan, kita lihat kita jadi senang gitu, mungkin itu yang buat mereka fanatik itu gitu. Oke, bagus-bagus ya jawaban-jawaban dari teman-teman kita ini. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? dari saya Iya, silakan. mungkin itu kebanyakan dari media sosial ya, terutama tuh ya dari TikTok ya, YouTube tuh, mungkin dari itu ya, Berarti karena lebih ke- keseringan apa ya, main HP ya gitu, dari itu. Jadi Keseringan mainin HP jadi sering lihat K-pop Ya. gitu ya. karena kan sekarang tuh di HP kan ya tinggal buka langsung ada tuh konten-konten, ya banyak sekarang lah konten-konten K-pop atau drakor tuh yang kayak gitu tuh. Jadi dari teknologi juga berpengaruh ya dalam sangat penyebab berpengaruh itu. fanatiknya Sangat. K-popers tersebut. Iya, jadi akses buat melihatnya itu sekarang lebih mudah, gampang, tinggal one klik udah ada gitu. Nah, banyak sekarang ya. Iya. Dari teman-teman yang lain ada pendapat yang lain lagi? Mungkin perihal apa tadi namanya pertanyaan Motif penyebab penyebab seseorang itu. penyebabnya terkait penyebab itu mungkin dari teman ya, kebanyakan dari teman, mengetahui dari teman, dibicarain seperti ya dari media sosial, dari teman gitu kan. Kalau misalkan motif mereka kenapa bisa sepanatik itu ya sebetulnya itu urusan mereka sendiri sih, tapi tidak bisa dipungkiri kenapa orang-orang bisa berlebihan seperti itu ya banyak sih sebetulnya. Kebanyakan sih mungkin Koleksi masih pribadi, pada apa ya, koleksi pribadi. masih pada pengangguran ya, kayak yang suka kayak gitu. Tapi kalau yang udah pada punya kerjaan, kesibukan, mungkin mereka juga nggak sebegitu parahnya kayak gini. Tapi melihat tidak sedikit orang-orang yang sebegitu sibuk pun Menyempatkan gitu. sangat menyempatkan gitu, pasti bisa menyempatkan terkait hal-hal seperti itu. Contohnya seperti yang kita lihat kemarin kan, Konser ya Blackpink ya. konser itulah, konser K-pop di sana ya, itu ribuan mungkin jutaan orang-orang yang sangat memaksakan. Bahkan rela meninggalkan kewajibannya ya Rela. demi idolanya gitu. Iya. Ya tadi bisa disebutkan itu demi kepuasan, Iya. sebetulnya demi kepuasan ya. Mungkin mereka merasa lega kalau misalkan lebih melihat langsung. Histeris gitu ya. Ya, yang saya lihat juga sangat histeris gitu, padahal itu yang kita lihat dari kamera itu mereka melihat sang idolanya itu seperti titik, tapi tetap histeris karena itu melihat langsung gitu. Saking terobsesi Iya, ya. saking terobsesi. Mungkin dari gengsi juga kali ya, lihat teman-temannya gitu. Mungkin bisa Bawa-bawa gitu, kayak gitu. teman-temannya yang mengidolakan mereka, kenapa enggak gitu. Mirisnya juga, mirisnya tuh di Indonesia itu terbanyak, fans terbanyak K-pop itu di Indonesia. Iya. Oh ya. Jadi soal menurut saya itu ya terutama tidak di HP soalnya. Target memang Media sosial target gitu. mereka itu di media sosial. Iya. Ditambah lagi itu waktu kemarin kita ya, PD itu ya, Piala Dunia kan dari pihak mana itu? Ya, Itu mengundang ya siapa itu? salah satu Jungkook. salah satu Personal K-popers. BTS kan? Ya. Waduh, itu nambah pelipar lagi itu. Semakin diagung-agungkan, Iya, semakin diagung-agungkan tuh. didewakan itu orang. Itu juga mungkin kalau mengidolakan, kalau sekedar mengidolakan mah ya gak apa-apa Nggak gitu apa-apa. ya. Ini terlalu berlebihan. Nah seperti itu berlebihan sekali itu. Iya, mereka kan tadi saya katakan ini sebutnya penyakitnya CWS, Celebrity Worship Syndrome, memuja sang selebriti. Jadi mereka itu seolah menuhankan gitu, ya, mendewakan. mendewakan. Itu nggak boleh. Kita tahu kan Tuhan kita siapa.
idola yang harus kita betul-betul idolakan siapa, kenapa gitu harus mereka gitu lah, yang notabene mereka itu kalau kita lihat dari kacamata kita nih ya, gentleman enggak, ya kan? Iya. Malahan mereka tuh kayaknya lembek-lembek gitu loh, kemayu lah istilahnya ya. Iya. Kalau misalkan kita ingin melihat true man, pria sejati, maka lihatlah orang-orang kayak di Arab gitu kan, brewok ya, itu mereka klimis, ih kayak wanita gitu loh ya, Ya. nggak menggambarkan, tapi kenapa gitu mereka bisa semengidolakan itu kepada mereka gitu loh ya. Saya juga heran sebetulnya bang, saya aja lihatnya nggak banget gitu. Oke, kita tadi sudah membahas tentang apa sih penyebab atau motif seseorang itu bisa fanatik terhadap K-pop. Selanjutnya kita bahas tentang dampak negatif. Dampak negatif, dampak negatif apa sih buat K-popper tersebut dalam fanatik? Yang negatif, silakan Ada yang teman-teman ada yang ada ingin yang berpendapat? Eh, ya untuk dampak negatifnya ya mungkin lama ya, banyak ya, banyak sekali ya dampak negatif, karena kalau kita terlalu fanatik terhadap sesuatu ya, salah satunya sensitif gitu, sensitif. Contohnya misalkan ketika ada seseorang yang eh, membahas atau Hujat. mungkin yang menghujat atau apa gitu ya, pasti kita sebagai fansnya gitu ya kan, yang mengidolakannya pasti langsung marah, tidak enak, sensitif banget gitu, berpengaruh jadi ke perilaku kita. Kemudian yang kedua yaitu sulitnya membedakan antara yang benar dan yang salah gitu, atau yang halal dengan yang haram gitu. Itu dampak negatifnya, karena ketika sudah fanatik pasti ya kita menganggap bahwa apa yang kita idolakan itu selalu benar gitu, walaupun itu salah gitu. berlebihan lah kita selalu Iya. benar ya. Contohnya misalkan bahwa contohnya K-pop itu apa, operasi plastik itu tidak boleh gitu kan dalam perspektif Islam gitu kan, sementara mereka pasti punya pendapat bahwa itu boleh-boleh saja gitu kan. Kemudian dari misalkan berpakaian seksi gitu kan, itu kan tidak boleh gitu, sementara mereka itu suatu karya, katanya suatu karya gitu kan. Nah, itu jadi salah satunya susah membedakan gitu antara yang benar dan yang salah akibat fanatik terhadap sesuatu itu. Ya, itu dari saya ya, cukup. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lagi? Silakan teman-teman ada yang dapat. Mungkin dari saya ya itu tadi ya, cara berpakaian memang ikuti gaya ya, gaya mereka lah. Kan gaya mereka itu kan pada gimana ya, seksi gitu ya, kayak pakaiannya kurang bahan gitu tuh Ya, mendiskrit. kalau menurut saya di Islam kan ya, nggak baik gitu ya, muka-muka aurat. Tapi kenapa malah diikuti ya? Bisa Jadi itu itu ya, jadi tontonan publik ya. ya Contoh yang tidak baik. banyak sih dampaknya itu yang nggak baik ya. Salah satunya itu tadi itu ya, tuh ikuti gaya berpakaian. Terus apa ya, sekarang banyak juga tuh yang operasi plastik kan ya, ikuti ya gaya-gaya mereka lah. Mungkin ya itu dari saya, cukuplah sedikit ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Izin ya, izin menambahkan, betul tadi apa yang disampaikan teman-teman kita yang menyampaikan tadi itu kaitannya sama emosional ya. Mungkin orang yang mengidolakan K-popers itu yang fanatik itu perasaannya lebih sensitif. Ketika misalkan idolanya dihujat, maka dia akan menyerang gitu kan, menyerang orang yang menghujat idolanya tersebut. Nah itu kan eh, bisa mengakibatkan penyakit hati gitu ya, hewa, dendam dan sebagainya, dan itu nggak boleh gitu. Kemudian tadi plastik ya, kan K-popers bukan K-pop itu kan banyak dari mereka itu yang membuat jajannya mulus itu kan karena plastik ya, plastik surgery. Nah
itu ada loh di kita ya kejadian. Ada seseorang yang ingin cosplay mengikuti idolanya gitu, pengen bentuk wajahnya, terus bibirnya segala macam, rambutnya. Mereka rela gitu, mereka rela merogoh kocek hanya untuk surgery plastik surgery, hanya untuk cosplay ingin jadi idolnya itu. Nah, itu kan apa ya, menentang kodrat Allah gitu loh. Nah, nggak baik sekali. Itu dampak negatif yang sering diabaikan gitu loh, nggak sadar gitu kita bahwa itu buruk gitu untuk kehidupan itu. Dia sampai beli baju supaya sama gitu, padahal budgetnya Iya. kurang gitu gitu ya. Iya, apalagi itu pengen cosplay lah, Iya. cosplay itu yang nggak baik itu, nggak, negatif sekali itu dampak. Tapi Mungkin- ada bro, ada temen dia ngerti banget agama ya, pinter ngaji dia, terus muslimah, tapi dia, iya, tapi dia mengidolakan K-pop. Berarti itu keuktiannya itu patut dipertanyakan. Ya. Kalau cuma sekedar idola ya mungkin walaupun ukti juga kan nggak apa-apa, tapi kalau fanatik mah itu kan nggak boleh, emang nggak boleh kan. Nah, fanatik mah terlalu berlebihan kan. Iya, itu kan fanatik awalnya dari mengidolakan, lama kelamaan Cuman jadi sekedar suka mungkin. super betul-betul fanatik lah, terobsesi. Tadi kan dari awal jadi mengidolakan, Iya, akhirnya sampai timbul lagunya itu, fanatik sampai itu. lagunya diapalin. Nah, gitu loh. Jadi dampak negatifnya tadi tuh ya mereka itu sebetulnya mah ingin memperkenalkan budaya mereka kepada budaya kita. Nah, dampak negatifnya itu kita yang hidup di negara kita ini lupa gitu akan budaya kita, sementara kita lebih menirukan budaya yang mereka perkenalkan gitu loh. Jadi kita nggak cinta terhadap budaya kita loh, ditinggalkan, malah budaya mereka yang dibawa-bawa, yang diikuti. Nah, itu loh yang merusak tatanan kehidupan sosial kita ini. Itu sih dampak negatifnya. Mungkin teman-teman ada yang lain makan ya Pendapat sih. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih ya. Banyak juga sih yang seperti itu lah, pengalaman pernah dihujat. Saya pernah seperti yang saya bilang dari awal tadi kan, saya pernah dihujat, makanya kok begini gitu, kok sampai sebegininya gitu. Itu yang menghujatnya orang yang dikenal dekat atau gimana? Ya, itu teman saya Sampai berantem gitu ya? Iya, Gara-gara sampai itu doang. makanya saya malah ya udahlah, saya mendingan diam daripada saya nanti ikutan berkata kasar gitu, ikutan berkata kasar. Iya, yang tadi saya katakan, mereka bakal melakukan hal apapun gitu loh untuk mengidolakan. Tadi itu ya apapun yang dilakukan idolanya itu selalu dianggap benar gitu loh. Iya. Oke, bagus ya pendapat dari teman-teman yang ada di sini. Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung kegiatan. Kira-kira apa nih dari teman-teman yang bisa disimpulkan dari kegiatan ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Apa ya? Coba deh ya, saya ingin sedikit menyimpulkan. Ya, silakan. Kalau kita simpulkan setelah kita tadi berbicara Panjang lebar ya, saya ambil kesimpulan bahwasanya K-pop ini, budaya K-popers ini, marilah kita sama-sama jauhi hal seperti ini. Karena kalau misalkan kita lihat dari kacamata kita, itu nggak unfaedah lah ya, unfaedah, nggak ada faedah yang bisa diambil, nggak ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik gitu. Malah lebih menjurus kepada dampak negatifnya gitu loh ya. Kalau misalkan kita melihat K-pop itu, it's all about devil cheating, semuanya tentang tipu daya setan ya. Apa yang kita lihat itu nggak nyata gitu loh. Itu ketika kita melihat koreo, ketika melihat kita penampilan gitu ya, dressing, cara berpakaian, itu sebetulnya cuma settingan doang, settingan bagaimana caranya mereka membuat hal itu bisa menarik dilihat oleh mata. Itu ilusi mata disebutnya loh, ilusi mata. Jadi itu tipu daya setan, sehingga apa yang terjadi, kita mengabaikan kewajiban kita loh ya. Kita lupakan diri kita siapa gitu kan. Kita itu Islam loh ya. Islam itu apa ya, kita harus mengidolakan satu gitu ya, yang jadi kita tokoh panutan gitu ya. Sunnahnya harus kita ikutin. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengidolakan K-pop itu gitu loh ya, yang
memberikan syafaat gitu ya di hari akhir. Sementara yang memberikan syafaat kita kan Nabi Muhammad, harus kita contoh, harus kita ikuti ya. Kayak gitu. Sebetulnya K-pop itu it's all about devil cheating, itulah kesimpulannya ya, cuma tentang tipu daya setan. Bagaimana setan itu membuat sesuatu hal itu yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik gitu loh dalam pandangan kita, padahal itu nggak baik gitu, tapi setan bisa gitu membuat hal itu seolah-olah indah, baik gitu loh ya. Nah itu nggak sadar kita, makanya kita harus aware, harus notice bahwa itu hal yang tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita lakukan gitu ya. Nantinya kita sama-sama jauhi K-pop ini ya, apalagi untuk generasi muda nih Ya, teruntuk Terutama wanita ya. wanita ya. Waduh, ya, wanita itu Miris paling banget, parah. miris. sementara kan wanita itu kan ada pepatah yang mengatakan al umu madrasatil ula, ibu itu madrasah pertama. Apakah mungkin nanti anaknya akan diberikan pendidikan tentang K-pop? Oh enggak, Waduh, hancur tuh itu apa keluarga ya. hancur ya, Sementara generasi kan hancur tuh. keluarga itu kan bagaimana cara mereka itu berkehidupan untuk menyongsong jannah ya kan, orientasinya ke surga. Sementara K-pop itu is all about dunia kayak gitu. Al umum madrasatil ula, bagaimana mungkin seorang yang K-popers itu wanita bisa menjadi seorang ibu di rumah tangga kalau misalkan dia lebih fanatik kepada tadi teh ya, selain daripada Nabi Muhammad, apa yang akan diajarkan kepada anak-anak mereka gitu loh ya. Itu sih kalau menurut saya kesimpulannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin memberikan kesimpulan yang lain. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya pendapat sama yang Udah bagus banget ya kesimpulan dari teman kita Ya, ini. itu kesimpulan yang cukup baik ya. Setuju banget. Sudah cukup. Oke, karena kita sudah selesai, ini nih, kita kapan nih mau bimbingan kelompok lagi? 2 hari lagi, mungkin 2 hari dari sekarang 2 hari dari sekarang? atau 3 Menurut saya hari. itu terlalu cepat sih ya. Minggu depan aja. Nah, Minggu itu depan. minggu depan boleh sih. Di hari ini lagi? Iya. Jam Boleh. ini lagi? Iya boleh. Ini Sepakat ya? Ya. Kita bimbingan kelompok lagi minggu depan di hari ini dan jam ini lagi. Oke, siap. Untuk menutup bimbingan kelompok ini, siapa yang ingin pimpin doa lagi? Saya tadi deh. Ya, jadi karena kegiatan kita sudah selesai, marilah kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kegiatan ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.